Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himars, kembali lagi di Podcast Himars. Di episode kali ini, kita akan membahas topik seputar digitalisasi sistem informasi rumah sakit yang kita angkat dengan judul Digital Health Talk, Sistem Informasi Rumah Sakit di Era Teknologi. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai sambil melihat bagaimana digitalisasi diterapkan langsung di lapangan, serta bagaimana manfaat yang dirasakan dan tantangan yang masih dihadapi. Sebelum lanjut, perkenalkan aku Sofia Triadila, mahasiswa semester 4 Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pada hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat relevan dengan topik yang akan kita bahas nih teman-teman. Beliau adalah Kak Irham Kuswidianto, alumni Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Lamongan, yang saat ini Kak Irham sedang bekerja di Rumah Sakit Semen Gresik. Kak Irham akan berbagi pengalaman dan pandangannya terkait sistem informasi rumah sakit nih teman-teman. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa. Halo Kak Irham, apa kabar? Halo. Kabarnya baik Kak? Kalau bilang baik ya agak baik agak enggak sih. Kenapa nih kok nggak baik nih? Ya apa ya? Kalau bilang baik ya alhamdulillah sehat. Tapi kalau enggaknya ya dramatisir aja. Alhamdulillah ya. Nah, sebagai alumni Prodi Administrasi Rumah Sakit, pasti perjalanannya cukup panjang ya dari masa kuliah sampai bisa di titik sekarang. Boleh diceritain nggak Kak awal mulanya? Kalau dibilang panjang ya emang panjang. Terus sebenarnya dari kuliah ke kerja itu gampang-gampang susah ya. Ya. Gampangnya itu langsung bisa masuk, susahnya dapat dosen pembimbing Bu Faiz. Masya Allah. Masya Allah. Soalnya kan di RS ku kan udah bilang gini, udah komit gini. Kamu boleh makan di sini sambil ngerjain skripsi. Jadi ku beri waktu bebas, kamu mau konsul tiap hari atau konsul tiap sore, itu terserah kamu. Soalnya kayak beliau rumah sakitku itu juga mengedepankan pendidikannya buat apa namanya, buat yang makan itu mahasiswanya gitu. Jadi tapi kalau meski kayak gitu ya tetap harus gantian sih. Terus bagian sulitnya nih, sulitnya. Aduh, gimana nih? Ya, kan waktu itu kan memang masalah jarak ya. Ya. Terus posisi kan nggak di kampus kan, jadi itu lebih jarang ketemu sama dosennya. Jadi kayak apa ya? Terus ya itu tadi skripsi juga. Bahkan sulitnya itu ya itu tadi skripsinya. Kalau aku ya, kalau kerja sih aku aman-aman aja. Skripsinya itu kan aku ngambil datanya juga di rumah sakit itu kan. Di Semen Gresik. Benar. Nah itu nggak boleh kayak ada beberapa unsur sih yang nggak boleh, kayak kepuasan pasien, terus finansial itu nggak boleh. Nah akhirnya aku diminta sama Bu Nia, padahal itu pengujiku itu. Iya. Terus Mas ambil saya ngapain kerjaan aja di rumah sakit. Aku ambil si RS-nya itu lagi. Akhirnya ya ACC lah sama beliau-beliau yang naga-naga itu. Naga-naga. Terus akhirnya kok oke jalan-jalan terus. Akhirnya tak pikir-pikir skripsi itu juga connect dengan apa yang gue jalani saat ini, kayak gimana kita provide-nya, gimana kita apa jenenge cost analisisnya, gimana kita implementasinya, jadi kayak gitu. Perjalanannya lancar tapi gendal-gendal gitu. Kayak ya jenenge hidup kan. Iya. Sama enaknya itu enggak enaknya, benar. Ada enaknya dan enaknya. Ya enaknya itu bisa langsung kerja, enggak enaknya ya. Tapi keren loh, Kak bisa langsung kerja. Ya kalau bilang effort ya, soalnya kan itu dari 2023 kan. 2023 kan nggak salah ya. Jadi 2023 kan rumah sakit kan ada proyek tadi kan, mau implementasi SIM RX-nya itu. Bu Nia bilang nih, siapa nih yang mau magang dalam artian di luar PBL gitu. Iya. Terus akhirnya awalnya aku nggak mau, soalnya kan aku soalnya bakal kan cowoknya kan cuma 4 loh. Aku, Mas Omal, Mas Fatur, sama Mas Akbar. Nah, sing kenal iku Mas Akbar tok, sing aku enggak kenal. Aku sadar enggak kenal, makane aku
aku ke kampus aja kali ya, ben engko nek bimbingan gampang, terus karo dosen iku akrab gitu. Terus akhirnya awalnya rumah sakit itu cuma sekolah rumah sakit enggak. Nah, berhubung proyek itu besar, kalau kita sebut angka ya, itu sekitar 3 miliaran. Wow, 3 miliaran. besar banget. Benar, dan itu benar-benar butuh orang banyak buat ngetes sistemnya kayak gitu. Nah, udah kan, awalnya 10 orang nih, 10 orang. Terus bocah pinter-pinter tok langsung gua, aku bocah plenger-plenger guru-guru ya. Terus akhirnya ada informasi susulan sekitar seminggu sebelumnya, kalau 2 minggu sebelumnya nggak salah, itu nambah 10 lagi jadi 20 orang. Akhirnya budal apa ya, akhirnya budal apa, dan itu jadi arek-arek itu mikirin ngono. Akhirnya ya semua mau lah ya. Ya wis lah. 6 bulan aja kok. Dari bulan Juni habis Idul Adha lah saya ingat. Oh, ya setengah Idul Adha saya ingatku sampai Desember itu. Oh iya, 6 bulan kan? Iya, 6 bulan. Sampai Desember. Nah, Desember itu awalnya udah selesai nih. Berhubung go live-nya itu Januari 2024. Mereka tuh butuh support yang udah belajar di sistemnya itu tadi, termasuk ya teman-teman 20 itu tadi. Iya. Kan ngono kayak kita udah di rumah sakit dan cuman dituntut buat mempelajari sistem itu, gimana sih flow-nya, gimana sih ini sistem ini bekerja, gimana sih ini minus dan plusnya, cariin pokoknya semua data, semua temuan dan semua kendala itu disampaikan tuh. Nah udah kan, udah sampai Desember nih ceritanya, udah belajar sampai Desember. Nah mereka rumah sakit itu awalnya bilang gini, ini bakalan ada yang di cut off itu, tapi nggak bilang berapa anak mungkin di cut off terus jelas itu di cut off ini. OVT. Iya, terus dapat teman di cut off temenan. Berapa orang? 10 orang di cut off semua. Masuk aku dalamnya. Januari tuh, udah masuk Januari kan, Desember udah selesai. Januari dan teman-teman pun kan otomatis ada yang masih di situ kan, sudah 10 orang kan. Kan 20 jadi 10 kan, di cut off 10 orang nih. Udah di cut off, jebret Januari aku lempeng tangi turu enak cah, kira slow living balik nang udah mana. Seru sih. Agak siangan dikit, jam 10-an kalau nggak salah, kan aku bangun jam 10 dari bangun kuliah. Masih kan di mana? Di rumah gua ada ayam jalan dua bilang gitu. Terus Mas, ini rumah sakit butuh anak lagi. Jangan mau dah. Bentar ya Bu, saya tanyakan Mas Akbar dan Mas Omar mau apa enggak. Terus mereka gas ya, akhirnya sudah kabeh atau 10 orang? Enggak, cuma 3. 3 tok ya. Iya 3 tok saya ingatku. Mau aku sama Lara tok. Diane wis ono. Saya ingatku ya, tapi enggak tahu, lupa aku soalnya udah lama kan. Terus 3 orang itu tadi udah kan. Angka lagi. Nah, awal berangkat itu aku kan dulu kan ilmu yang aku dapat itu nggak selengkap sama teman-teman ya, udah diteter dalam artian kayak udah dilatih sendiri gitu loh. Yang 10 anak itu tadi kan udah dilatih sendiri. Nah, sedangkan aku tuh nggak tahu apa-apa. Oh, boy, terus mulai belajar sendiri lagi. Enggak, terus akhirnya gimana? Penempatannya itu kan campur-campur, temanku yang langsung ditaruh di rawat inap, ada yang taruh di procurement, ada yang taruh di finansial. Nah aku tetap taruh rawat inap ICU di sana. Uangnya itu kayak lebih tepatnya itu kayak pressure tempat ya kalau aku bilang itu. Soalnya di situ kan tempat nyowos tekan tenggorokan kan. Jadi titit anjay. Kayak trading. Kayak gitu akhirnya. Terus karena aku juga kesulitan kan, dan maksudnya foto saya kayak terkadang semulanya aku dengan akhirnya aku mencari tahu sendiri. Nah, ketika mencari tahu sendiri aku ada apa sih, ada keuntungan kayak bersyukur sih aku nyari sendiri dan nggak terpaku pada materi yang dikasih sama implementatornya. Jadi aku nyari belajar sendiri, nemu resource problem resource-nya sendiri, jadi nggak terlalu bergantung gitu. Berarti nggak ada yang mandu gitu Kak? Ya ada, cuman kalau
kalau udah dipandu kan udah selesai. Iya. Ya, habis itu nyemplung sendiri belajar sendiri kayak gitu. Dan itu menurutku lebih bagus sih. Tapi ya gitu resikonya baca. Iya, di ICU. Resikonya baca. Nah, ya, akhirnya aku ya Allah. Oke lah, belajar akhirnya. Nah, udah selesai ceritanya. Iya. 3 bulan. Iya 3 bulan. Oh, cuma 3 bulan. 3 bulan kok. 3 bulan udah selesai, implementasi tapi belum selesai. Masih kan yang awal kan di CN itu Ciptaan Timala kan, jadi kayak anak usahanya Semen Indonesia Foundation itu punya PT Ciptaan Timala. Nah itu PT ku, terus PT Ciptaan Timala punya holding ngehold rumah sakit Semen, yaitu rumah sakitnya. Jadi kayak rumah sakit tapi ada PT-nya gitu. Nah itu udah selesai implementasi PT CN. PT CN kan yang dimaksud itu kan. Nah terus ke PT CNH anak bisnisnya PT Ciptaan Nirmala Usada. Nah itu pemerintah ganti kan mencar-mencar, ada yang Tuban, ada yang di Rembang, ada yang di Gresik juga, tapi jauh gitu jaraknya, yang Gresik pojok-pojok itu. Di situ implementasi kan mencar-mencar ya, tapi waktu itu nggak dipencar anak-anaknya, cuman komunikasinya itu terpecah gitu, dalam artian kayak ya tantangan lah ya, itu namanya juga implementasi kan. Akhirnya diperpanjang lagi 3 bulan sampai dimana apa jenisnya udah selesai PBL sama magang kan di semester kan ada magang. Sampai ada magang mandiri itu sebenarnya kampus itu udah nggak wajib. Kampus itu sebenarnya udah kayak sekarang gelem apa jenisnya kayak gelem nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masuk kampus kan sunnah lah ya, sebelumnya kan diwajibkan. Nah terus aku ada kan diskusi, kenapa gak gelem digaji kan itu dibayar yang magang mandiri itu 75% dari UMK Gresik hari itu. Ngomongnya Gresik itu 44 juta tuh sudah terjadi, jadi 70%-nya sekitar 3 jutaan. Wah, banyak sih. Nah, lumayan kan, mana mau ikut mangan sedikit orang tua, terus minta uang orang tua, akhirnya nggak laku ya, tapi nggak bilang loh, biar tetap cair gitu. Nah udah kan, nah waktu itu udah selesai sampai September kalau nggak salah. Nah September itu kan yudisium terakhir sama apa sebenarnya sama habis kontrak ya. Udah selesai. Nah waktu itu mungkin skripsi terakhir kan, dan aku rencana kalau aku sendiri ya, teman-teman kan lancar semua kan. Aku tak sendiri kan, soalnya aku emang malas moco, terus ya kayak akhirnya ya di mana ya, terus itu tadi islah tak komen aja, tak langsung ini sok kan kapan lagi kan jalan kerja, soalnya kan ngerti sendiri kan kerja sekarang kan sulit banget, apalagi di bidang kesehatan itu sulit banget, soalnya emang benar-benar harus jelas sih kalau ya pengalaman, terus jelas juga sih kalau Madian ya enggak gitu. Berarti di ICU lama banget ya kak ya? Enggak, di ICU aku cuma 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu terus kembali ke finance, jadi bantunya by remote gitu. Kalau ada kebutuhan telepon dari ICU, dari ruang manapun itu telepon. Enggak kok, di ICU terus wah kayak nafas aku yang ICU deh. Di bidang apa aja kak? Selain di ICU, finance? Procurement itu pengadaan dan inventory logistik. Itu nanti kalau kalian semester 7 diajarin kan, tapi cek lama sih. Nah, procurement logistik, terus treasury itu bendahara, habis itu sama satunya itu akun receivable itu pendapatan rumah sakit, kayak taksi, pendapatan lain kayak dari biasanya kan di rumah sakit itu kan ada dari rumah sakit lainnya itu nitip CSSD, cuci kayak sterilisasi pada alat gitu. Oh gitu. iya. Itu kan masuk pendapatan juga kan, soalnya kan bayar. Nah kayak gitu itu ada yang mbak. Tapi ya nggak terlalu dalam, cuma bantu luarnya aja. Kebanyakan sih bantu di medisnya, dalam artian kayak dirawat inap gitu, terus rawat jalan, jadi dibagi 10 anak, 5 anak ngajain rawat jalan, 5 anak ngajain rawat inap. Jadi kayak kalau ngerjain rawat inap itu kayak ngumpulin biling-bilingnya gitu loh. Jadi pasien hari, misal pasien admisi tanggal 14 itu dia pakai apa aja, jelas di IGD, pasang infus, terus dikasih obat, injeksi. Kalau dia operasi ya dioperasi.
Nah itu teman-teman itu kayak ngumpulin itu semua dari catatan medisnya itu. Udah selesai, terus dibentuk deh jadi billing namanya buat ditagihkan ke pasiennya atau ke asuransi yang nanggung pasien tersebut kayak gitu. Nah pokoknya job saya teman-teman itu ya nggak selalu berbeda itu terus sih, kadang random, kadang disuruh ngisi database, kadang disuruh input data, terus pokoknya macam-macam lah intinya itu kayak apa ya bilangnya itu kayak sebenarnya kok simple tapi kompleks gitu. Nah habis itu udah September kerja sambil skripsian. Keren loh. Kata suran kalau bisa keren ya. Waktunya juga susah itu. Benar, waktunya susah, apalagi kan udah kewajiban kan. Udah kerja kewajiban, skripsi juga kewajiban gitu. Yes. Tapi tetap sama. Doanya buku tembus. Doanya buku tembus sampai naga-naga itu luluh gitu. Sang naga itu luluh akhirnya. Mas kapan aja orang sama nggak terus langsung ke perawatan atau kebidanan atau nakes langsung. Jadi karena kan di back office kan. Nah itu pokoknya ya kalau dibilang diiling-iling ya sebenarnya ya gimana ya kayak kenangan baik sih. Kenangan baik. Baik loh. ya sama sinawang lah. Tadi udah terjun lama banget di finance sama di ICU, tadi udah belajar banyak banget. Pasti udah sering kayak lihat sistem digitalnya gitu ya, kayak udah banyak belajar gitu. Menarik banget nih dari cerita Kak Irham tadi teman-teman. Berarti proses adaptasinya Kak Irham cukup baik, apalagi pengalamannya juga cukup oke sih. Oke, langsung aja ya Kak, dari sini kita langsung masuk ke topiknya. Oke. Kak Irham, dari pengalaman Kakak bekerja di rumah sakit, kira-kira menurut Kak Irham perubahan apa yang paling terasa sejak sistemnya mulai digital? Kalau bilang perubahan ya sebenarnya nggak afdol kalau kita langsung bilang ke perubahan ya. Tapi kita pahami dulu prosesnya. Di industri kesehatan itu ada 3 backbone. Yang pertama layanan medis, yang kedua inventory dan procurement, yang ketiga finance. Nah 3 ini nggak boleh saling putus. Soalnya di pelayanan medis, misalnya ya di apotek pasien butuh obat namanya omeprazol misalnya asam lambung jelas-jelas ada ini omeprazol, misal butuh omeprazol. Nah sama inventory itu harus connect. Dalam artian gini, dari apotek ya minta, aku ada pasien nih, aku nggak punya stoknya omeprazol. Inventory, oke tak pesankan. Nah kalau 2 ini nggak connect, kan gimana komunikasinya? Iya sih. Nah maka dari itu pokoknya 2 pejabatnya, manajer dan asistennya, satu bagian finansial, satu bagian penagihan, satu bagian procurement, dan aku sama temanku itu satunya itu bagian layanan medis dan juga developing pada bisnisnya gitu. Nah di situ aku belajar banyak banget, kayak ngerasain dampaknya gitu loh. Dalam artian kalau yang kan bicara pengalaman kalau pengalaman aku dulu itu sering kan aku kan kalau bilangnya kan dulu kayak CS-nya gitu ya. Kalau ngono ono sing kendala, aku sing benak ngono. Menghubungkan dengan yang terkait. Benar, sama orangnya, sama admin rumah sakitnya lainnya gitu. Aku sering gitu, Mas iki lho sistemnya kepanjangan dan proses itu terlalu panjang. Jadi kayak kudu ngeklik iki biar ribetnya ya Kak ya. Nah, saya makanya gue kudu ngeklik iki. Kan prosesnya panjang dan pasien kan maunya instan kan. Pasiennya maunya instan, sama ngono sama tuku obat kayak pengen cepet deh, gak usah dideplokno piye dan opo-opoan itu gak usah perlu kan pasien maunya cepet. Nah, semua orang admin dari suatu ruangan kan di FI ini di rumah sakit itu kalau misal di lantai 1 ada adminnya sendiri, dalam artian yang ngurusi rawat inapnya gitu, di lantai 2 ada yang ngurusi rawat inapnya gitu. Nah itu dia kayak telepon masih dulu yang mau pasiennya sebentar ya sabar terus tak teleponin ke vendor yang nyediain layanannya itu, mohon maaf mau dibantu Pak di sini jadi kan spontan kan. Nah itu tadi
di punyaku itu enak, dalam artian kan di rumah sakit kan ada dua domain kan, yang satu front office, yang satu back office atau supporting. Yang front office itu ya yang rumah sakitnya itu kayak pelayanan medis gitu-gitu, itu namanya front office. Kayak back office-nya itu kayak finance, kayak general. Admin itu termasuk front office? Admin front office, tergantung admin mana tapi. Ada banyak berarti ya? Ada banyak adminnya. Ada general, ada procurement tadi. Nah itu kan bagian back office kan namanya yang supporting kan. Memang tujuan kita eksis itu buat support depan, biar depan itu berjalan dengan lancar. Ngono kayak apa jenenge wong enggak ondo, kancamu nyekeli sama mancing godek buahnya gitu loh. Nah, di back office itu enak banget. Aku pakai sistem itu enak banget. Dalam artian kan kalau kita misal nih di sebuah poli anak ya kan. Poli anak itu ngejual jasa dokter sama administrasi sama obatnya. Nah, kan kalau secara bilang secara finansial, pendapatan kan masuk pendapatan usaha. Nah, itu harus dipecah lagi di dalamnya. Pendapatan usaha itu harus dibongkar lagi menjadi pendapatan instalasi. Nah, ribet. Setelah dari pendapatan instalasi dipecah lagi pendapatan poli itu tadi. Nah, jadi dipecah lagi di dalam nanti di pendapatan poli dipecah lagi. Mana dikasih dokternya? Kan dokter kan di peraturan BPJS nomor berapa nggak tahu aku. Yang hafal rumah sakit aku nggak hafal Pak. Aku nggak hafal. Nah, dokter itu dapat 100% dari jasa yang telah diberikan. Kalau BPJS ya. Tapi kalau asuransi tergantung rumah sakit. Nah, kalau BPJS itu misal di BPJS dapat dokter biayanya itu 100.000 ya, misal 100.000. Malah 100.000 masuk ke dokter semua. Rumah sakit cuma dapat dari obatnya atau. Nah, itu kan harus dipecah. Mana yang masuk dokter, mana yang rumah sakit. Nah, kalau sistem nggak bisa pecah itu kan tuh mau rumah sakit dokter gak apa ngamuk dokter ya aku kerja mereka ini dan bengek kamu iya mau apa yang protes kalau sistem nggak bisa pecah ya. Nah sistem itu bisa pecah. Jadi dia itu ini ada periksa nih pasien ini, terus di dalam sebuah invoice itu mecah dokter kan udah disetting ya tentunya dokter 100% rumah sakit kalau popo ada toko balik toh. Nah, itu dimasukkan ke jurnalnya biar nanti kalau financial reportnya itu jelas gitu loh. Kalau pengalamanku ya, kalau setahuku dan terus ada nih yang enak banget itu di kalau pengen enak banget ya enggak ya. Kalau soalnya kan memang ada beberapa kendala kan. Kalau ada yang enak itu di inventory dan juga procurement. Inventory procurement gudang dan pengadaan ya. Di pengadaan itu namanya ada stock forecast. Apa itu Kak? Jadi stock forecast banyak banget bahasa asingnya. Jadi stock forecast itu kayak gini. Misal nih stok pada sebuah gudang itu 50 obat misalnya. Misal dua alat gampangnya 50 obat. Kanggo kabeh 50 obat itu mau dijaluk oleh farmasi kabeh seperti yang tak bilang tadi jaluk farmasi kabeh. Misal apa jenenge? Sak pasien butuh omeprazol 50 gitu. Iya, udah omeprazol 50. Akhirnya dijaluk apa kan sing ngono. Nah, di stock forecast itu tadi itu bakalan ngepredik ke depannya itu bakalan dia butuh 50 lagi atau dia menurun. Gitu. Nah, itu perhitungannya itu enggak cuman kayak simpel banget gitu loh. Jujur aku beberapa tahun megang sistemku itu aku masih ya belum sebenarnya memahami di inventory tadi. Stock forecast tadi kayak kalau temanku yang statistika bilang kuliah statistika itu statistika itu bilangnya anak metodenya jadi kayak apa jenenge kayak ngitung volume pasiennya masa ngono ya saya ingat gua lah ya ngitung volume pasiennya terus ngitung obatnya dan ngitung bakalan kegunaan jadi nanti rumah sakit itu bisa memprediksi kita harus pesan segini buat stok minggu depan gitu. Itu namanya stok forecast. Nah terus ada namanya stock adjustment. Jadi misalnya ada yang kalau bilangnya itu salahnya itu kayak gimana stock adjustment itu bilangnya sulit ya saya soalnya aku juga nggak terlalu mastering gitu namanya kayak setahun aja Kak nggak apa kayak misalnya menempatkan suatu barang tidak pada tempatnya misal gini
Rinso kan maksudnya kan Rinso kan maksudnya ke ledger ya, ke umum ya, atau enggak ke CSSD buat nyuci kan, Rinso kan itu dimasukkan ke farmasi. Masuk farmasi? Nah harusnya enggak kan? Iya. Nah makanya itu ada stock adjustment, jadi yang bener, hei kamu bukan di sini tempatnya, kamu ke sana ke umum. Bagian koreksinya. Masih itu bisa kayak gitu. Pak, di sini kalau finansinya gimana sih? Gimana sih finansinya? Oh, kita masih cuma manual, dalam artian ngumpulin bilangnya masih sendiri-sendiri. Oh, belum digital gitu. Ya, jadi yang digital cuma front office-nya kayak dari pasien nih, biasanya kan pasien kan bawa kertas, di sini udah 01 kan dokter Iya, betul. Nah itu sekarang udah masuk sistem kan, jadi aku tinggal kirim ke misal pasiennya tak rujuk dari poli rehab, tak rujuk ke poli tulang, atau enggak dari poli tulang ke poli rehab, misalnya poli tulang ke poli rehab sih, poli tulang. Nah dokter udah ngetik di sistemnya ada, tadi kan tulisannya kan nggak ada tanda kan, terus habis ini dikirim oleh sistem tersebut ke dokter rehabilitasi medis tadi. Jadi pasiennya sama nambut aja langsung, kalau nggak pokok, orang sama disambut kayak gitu. Nah harusnya rumah sakit itu ada gitu. Nah berhubung kemarin kan udah ganti lagi sistemnya di rumah sakitku itu ganti lagi. Itu ada kayak gitu, udah memenuhi standarnya. Soalnya kan kalau kan kayak sistem informasi rumah sakit itu ada standar sendiri kalau diakreditasi KARS itu nanti kan buat nanti waktu KARS itu buat apa sebenarnya akreditasi rumah sakit itu. Jadi SMRS itu ada standarnya sendiri. Nah gimana ya, aku kok apa lanjut aja Kak. Terus ya itu tadi aku sekarang kan udah nggak di situ kan, udah dipindah lagi kan. Sekarang aku kan di BPJS tenaga kerjaan. Nah aku itu sekarang banyak menagihkan kalau di biaya pasien benar. Jadi kalau pasien BPJS TK yang kecelakaan kerja misalnya kan memang BPJS TK yang melayani kecelakaan kerja atau kan misal aku itu yang nagihkan ke sistemnya BPJS TK itu tadi. Nah kalau dari POV ku sebenarnya gampang susah sih, dalam artian kayak misal gini kan, digital kan merubah dari aku bilang ya, dari kertas ke elektronik. Nah jadi dia itu nggak pakai kertas kan, sedangkan beberapa asuransi itu masih membutuhkan kertas, masih membutuhkan kayak billing fisik, rekam apa sih kayak masih pemeriksaan bentuk fisik, bentuk kertas gitu, itu masih perlu. Jadi ya tergantung usernya. Kalau pertanyaannya enak apa enggak, kalau aku ya enak nggak enak. Enaknya itu tadi, enaknya akhirnya perusahaanku itu memenuhi standar. Gak enaknya ya nang aku, ya kan tetap harus ngalah kan, harus ngalah, salah satu ngalah, dan nggak bisa semuanya harus tengkal, soalnya gimana ya itu tadi. Oke. Kalau Kak Irwan pas awal banget pakai sistem digital ini, itu berarti merasa agak ribet gitu ya Kak? Atau kayak merasa membantu banget sih ini daripada pakai kertas gitu? Kalau yang baru implementasi ya, aku merasa sih agak ribet ya, dalam artian kayak kan semua orang kan butuh adaptasi kan. Dan adaptasi itu nggak waktu sehari 2 hari, dia itu harus ya minimal seminggu atau enggak, bahkan bisa lebih harusnya. Nah banyak orang yang belum bisa beradaptasi nih, jadi masih kadang aku nemuin itu kayak tindakan yang misal pasien kan ngomongin delosor ya, dia di jalan delosor kan babras, kan otomatis harus dimasukkan. Itu kalau aku bilang secara global, dia kan harus dimasukkan kayak rawat luka kan. Ini rawat luka, dan dia harus di debridemen, harus di nekrotomi dan kata-kata menungguin itu harus kayak gitu. Nah berhubung ada yang belum beradaptasi, maka nggak dimasukin. Akhirnya aku mau coba diagnosis. Pertama masuk kronologi. Pada saat berangkat menuju pabrik, ada truk berhenti dan menabrak, nggak sempat mengerem. Kalau dibayangkan secara logika ya, dia bakalan ada fracture di kepala, sama kan brok kan gini kan, brok ini terus brok ini kan, terus delosor gitu mau ya. Lukanya banyak banget. Nah, dia itu kan otomatis lukanya kan harus dibersihkan, dirawat, makanya harus ada rawat luka dan debridemen ya ngono rawat luka lah, emang bisa medisnya kan.
Terus nekrotomi misalnya ono sing kulitnya suwek dan kotor, ono lemahnya ya. Nekrotomi kan gunting kulitnya. Gunting itu. Tugasnya nekrotomi. Nekrotomi nama tindakan. Oh, nama tindakan. Oke. Nekrotomi harus digunting gitu tadi, digunting. Nah, itu nggak dimasukin. Oh, gak dibuat. Kan nggak usah akal. Akhirnya tak tanyain deh ke dokter atau perawat. Dok, ini harusnya ada ini. Oh iya, lupa mau masukin. Itu. Nah terus. Kayak kalian benerin itu berarti? Ya awal-awal benerin lah. Aku pegel dewe aku akhirnya. Tugasnya dokternya gitu. Akhirnya tak cuma tak rekap. Ini harus pakai ini, harus pakai ini. Kan nabrak ini kan harus ada ronsen kalau enggak torak gitu kan biar kelihatan kepalanya itu ya apa aman apa enggak. Nah biasanya kan kalau ada fracture gitu kan harusnya retak kan dan itu harus rawat inap sih. Nah itu beberapa orang itu sulit beradaptasi kalau sistem baru dan proses implementasinya itu waktunya singkat, dia bakal kesulitan. Soalnya implementasi itu key-nya itu ada di human resource-nya. Dalam artian kalau kita nggak mengajarin dia bener-bener dan kita kayak lempeng-lempeng aja ngajarin ya bakalan sempit. Berarti kayak butuh panduan gitu ya? Benar. Ada pembinaannya. Ada pembinaan, ada tanya jawab dan syaratnya itu nggak boleh nge-pressure ya. Kayak kalau kita nge-pressure kan aku takut bertanya kan. Iya. Kalau kalau mulai kelas kayak kita takut awal diserang kita kasih takut ya sekolah nggak takut ya. Ya kita itu nggak boleh gitu. Jadi kita itu kalau implementasi ya harus kita itu open gitu. Ini kurangnya gimana sih? Nanti kalau sebisa mungkin kita perbaiki, kita minta ke vendornya buat ini harusnya gini biar enak usernya. Nah harusnya kayak gitu kalau implementasi. Ini gimana sih? Menurut kalian optimal nggak di depan? Kalau kurang optimal nggak gimana? Kurang optimal ini gimana? Ini gimana sih sistemnya? Jaringannya, internetnya apakah lancar apa enggak? Kalau enggak ya nanti biar kita ajukan bandwidth-nya kayak gitu. Dan kesimpulannya kalau berdasarkan pertanyaannya, aku jawabnya gampang, susah, fair. Ya sih, pasti 50-50, pasti ada tantangannya, ada manfaatnya juga. Mungkin kalau sampean berikutnya tanya ke Mas Omar. dia kan di CKN ya kan, dia kan di BPJS, BPJS-nya itu. Nah, harusnya dia yang lebih profesional pas dalam bagian penagihan yang secara global kan. Pokoknya BPJS kan ini cuma 100 juta bulan. Aku kan berdasarkan pengalaman gue ya, bulan Januari itu cuma 150 berapa. Nah, masalah kan ribuan pasiennya. Kan BPJS kan banyak kan. Iya. Kalau dari pandangannya Kak Ilham nih mungkin tahu kayak perasaannya pasien pas tahu sistem digital itu gimana? Apalagi sama orang-orang tua tuh. Pasti kayak kerasa ribet sih. Itu juga ada tantangan dalam bahasa. Banyak orang itu kan umum banget. Kalau di tempatku itu orangnya tuh ya umum kayak bahasa medis, bahasa Inggris, kayak sama logik simpel itu banyak yang belum mengerti. Jadi tantangannya tuh sistem itu tergantung generasi. Kayak Gen Z gampang ini sebenarnya aman, bahasa Inggris basic juga, terus dan penarikan data itu jelas. Nah itu gampang banget kalau buat Gen. Nah untuk yang orang tua, untuk yang udah berumur ini kita harus ekstra. Nah itu tadi ditekanannya di mana? Di implementasinya. Di waktu kita ngasih pendidikan dan pembinaannya ke pegawai-pegawainya, pegawainya itu. Jadi kalau menurut Kak Ilham tantangannya itu lebih ke sistemnya atau orang-orang yang menggunakannya? Condongnya kemana? Kalau aku condong ke orang-orangnya ya, soalnya dari gimana kita bicara, gimana kita menanggapi sebuah situasi itu udah beda banget. Kalau aku sama teman-teman gue ya, kan umurnya kan cuma selisih 2 tahun 3 tahun itu kan. Yo santai ya, ini loh sebenarnya gak terlalu fatal dan sedangkan yang lainnya itu ini bakalan selesai, ini bakalan dibesar-besarin, tuh mas banget kalau bilangnya aku itu. Ya apa sih? Itu simpel banget. Iki loh gak sampai sejam lemari. Kon melaku kon iku kok malah koyo ngono. Akhirnya kita yang ngalah. Iya Bu, ini kita sedang mengajukan pertanyaan ya. Sebenarnya gampang banget gitu. Tantangannya
Aku ke human resource. Kalau sistem menurutku cukup bagus. Tapi pasti ada kendalanya kayak downtime atau apa itu. Benar, Ya. kendala downtime udah pasti. Soalnya kan emang masalah kadang cuaca, kadang load servernya, kadang juga memorinya udah penuh, itu juga sering. Terus Ya sering sih. kalau downtime gitu gimana Kak? Kalau downtime ya kita harus ya backup plan lah, kayak pasiennya misal woi, kunti, bisa kunti. Nah, kita kan nggak bisa nyusun awal kan, dan kita nggak bisa ngelakuin pembayaran awal kan, harus disamakan dengan sistemnya kan. Soalnya kan harus tahu tuh yang di kasir itu uang masuk itu harus dilakukan namanya itu kayak ngepost pembayarannya. Jadi misalnya nih invoice kan mengono kayak mengono invoice yang tadi ya nih. Iya. Nah di dalam tagihan kan ada nominalnya kan. Nah dalam nominalnya itu harus dipost. Jadi duit mlebu, kamu gak metode pembayaran apa, QRI sopo, transfer apa tunai. Oke tunai, akhirnya dipost di situ. Invoice memang tunai, terus dipost, brek masuk tunai, pendapatan itu tadi. Nah, misalnya sistem downtime, maaf ya Bu ya, misal downtime ya, otomatis setauku kalau teman-teman kasir itu, jadi dia itu ditompos ya duitnya. Tombosnya dicatat dulu. Jadi pokoknya ditulis di kertas. Kalau sikatku itu mereka itu ada scriptsnya sendiri. Pasien ini bayarnya tadi mulai poliopo. Nanti waktu sistemnya udah bisa, tinggal apa sebenarnya? Tinggal ngepost, tinggal nyesuaiin. Ada nggak Kak pengalaman yang paling berkesan sejak sejak sistem digitalnya ini diterapkan? Pengalaman berkesan. Iya, mungkin ada momen apa gitu. Aku sih ngerasain ya kayak kalau kita itu nggak kompak dalam suatu perusahaan, kalau kita itu nggak saling menerima kekurangan dan memanfaatkan kelebihan, kita bakalan gobek gitu. Nah, momen berkesanku itu ya, aku tuh pernah merasa menjaga stabilitasnya gitu, kayak misal ada yang ngeluh, tapi lu gak iso nih mas, iya Bu kita sampaikan, kita coba develop ke sama vendornya gimana sih ini harusnya bisa. Dan mereka itu kayak ada spark lagi gitu, kayak oke mas semangat, oke lagi semangat, ditunggu ya mesti kan. Iya, nah itu sering kayak gitu. Jadi kayak kita itu nge-hold, ayolah jangan berputus asa gitu. Kita itu ini gak murah, ini gak murah sih. Nyewa aja ratusan juta kok pemain tuku gitu. Ini gak murah, akhirnya itu tadi kayak aku tuh merasa senang gitu loh, dalam artian bantuin orang-orang yang ada kendala dan bantuin kayak gitu itu punya rasa walah gitu, seneng gitu. Soalnya ya itu tadi lah kayak bilang gitu kayak kita itu motivator enggak kita itu kayak apa ya nggak doli wong coba putus asa ini berjuang kamu gede kene Ya saling mendukung gitu. Benar. Kalau menurut Kak Ilham nih, ada nggak satu hal sederhana yang bisa diperbaiki biar sistemnya ini lebih mudah digunakan untuk pasien dan petugas? Soalnya petugasnya kan tadi tantangannya di petugas ya, human resource-nya. Mungkin ada satu hal yang bisa diperbaiki gitu. dari sistemnya ya? Boleh dari sistem atau human resource-nya. Kalau aku ya human resource lah. Kalau dari sistem ya, sistem kan dalam artian sesuai dengan yang kita minta kan. Kalau human resource kan nggak bisa. Apa sebenarnya nggak bisa kan? Gimana? Kalau human resource ya, bukan ada mau ini. Tak kasih analogi gampang. Oke, gimana? Sampean tuku sepatu Hermes misalnya. Oke. Tapi mau ke pasar. Oh, kayak kurang di tempatnya gitu. Enggak. Kayak mana sih? Gimana ya? Ya mungkin misal sepatu ya, tuku sepatu. Iya, mana ya kena. Misal kamu tuku sepatu Hermes, sama gawe sama ke pasar. Emang biasanya sepatu Hermes sih nanti? Mall. Ya kan di tempat yang fancy gitu. Benar. Kalau orang itu nggak bisa ngebawa sistemnya itu buat apa?
dia tuh nggak bakal dapat apa-apa. Karena makanya kayak kalau ya itu tadi, kita dikasih sistem secanggih apapun, sistem sekeren apapun, ada tadi apa jadinya stok apa lagi namanya, forecast, ada stock adjustment, ada auto jura, ada auto anamnesa, ada nah ini langsung bridging ke Viclaim, ini langsung bridging ke SLKK, ini langsung bridging ke JR Care. Tapi kalau orang yang nggak bisa manfaatin dengan baik, mangkrak gitu. Mau kayak ya lah, ya sih malah udah salah lah, emang udah salah, tapi nggak tahu diciri, nggak tahu dikembang no. Misal musim hujan, yo harus ngicir pari kan. Kalau musim kemarau ya ambil mampu. Kalau misal musimnya gonta ganti, yo icir stroberi. Kalau orangnya nggak bisa nge-develop kayak gitu, kalau orangnya nggak bisa nempatin dirinya pada sistemnya dan nggak bisa nyimbangin sistemnya, otomatis sistemnya mangkrak kan. Dia bakalan kepuasannya bakalan dikasih 0 semua. Nah, gitu. Jadi aku bilangnya ya nggak tim sakitku ya, kalau berdasarkan tim sakit kan orangnya support semua kan sistemnya. Jadi kayak akhirnya bergandengan gitu loh. Lah di lapangannya mau nggak mau harus adaptasi. Nah, kalau berdasarkan yang tak lihat sebelum ini itu kayak banyak yang nggak support, banyak yang nggak puas. Jadi kuesioner itu cuma merasa kasihan pada kita gitu. Macam kayak kayak telur, kayak papat lah, kayak sayu gak seneng nih ngarep PBOD gitu kan. Kayak gitu. Aku sih iya perbaikannya prefer ke human resource-nya. Wong sing tuwa yang pensiun loh. Sing nom-nom nanti enggak ada jabatan. Boleh. Sing nom-nom juga ada jabatan. Ya enggak ada kan. Ya mungkin kayak tidak ditajemin lagi. Soalnya kan yang mudah-mudahan kan juga investasi kan. Kan sepuh dosen sing masalah human resource. Belum ada human resource. Tapi kayaknya semester depan atau bulan lagi. Besok suatu waktu sama ada matkul itu pasti beliau bilang gini, human resource adalah investasi terbaik pada sebuah perusahaan. Ini kayak ini buat yang salah tadi. Soalnya dia yang menggunakan sistemnya kayak jadi penting banget. Iya, soalnya dia itu yang menjalankan kan. Mana ada ya rumah sakit yang menjalankan full robot. Nah, robot kan juga perlu manusia buat operatornya. Kalau menurut Kak Irham nih, sistem informasi digital rumah sakit itu idealnya seperti apa biar manfaatnya benar-benar terasa? Gitu ya. Iya. Ya harus gimana? Bagusnya ya depan bagus, belakang bagus. Iya kan? 55 tadi. Itu dari 100. Tapi lebih idealnya lagi tergantung si rumah sakitnya. Ada sih beberapa rumah sakit itu yang nggak menerima pasien BPJS kan. Iya. Otomatis kan dia nggak perlu nge-support kebutuhan BPJS. Dia cuma misal tunai asuransi ya. Asuransi nih mungkin dia cuma bridging ke aplikasinya dari asuransi. Biasanya buat informasi aja, biasanya asuransi itu punya aplikasi sendiri buat masukin tagihannya pasien. Kalau di aku kan ada IPLKK, itu aplikasinya buat BPJS Ketenagakerjaan. Aku kan bagian lain kerja dan lain kecelakaan jasa raya. Itu ada, kalau jasa harja itu ada JR Care. Nah, kan kebutuhanku cuma baik itu kan. Yeah. Jadi kan aku nggak peduli nanya gimana. Nah, kayak gitu. Kalau kita rumah sakit kita menerima pasien BPJS, nanti kan kita harus nyesuaiin dengan kebutuhan BPJS ya. Misal nih, sampean tak tanggung loro weteng, itu syaratnya sampean aku gak ngerti tensinya itu kudu samene. Terus darahnya lepe kudu ngene. Terus ronsen abdomene, CT scan abdomene itu kudu spesifik tertentu. Nah, kalau bela ini kan otomatis harus nyesuaiin kan dengan peraturannya. Lu kan ada misalnya rumah sakit ini, rumah sakit menerima pasien BPJS, tapi rumah sakit tersebut nggak mau mengikuti peraturannya BPJS. Terus kan BPJS juga nggak mau bayar kan ke rumah sakitnya. Nggak ACC loh. Mau apa? Nggak ambil peraturanku. Ya itu mau nggak bayar, akhirnya masuk TL juga nggak bayar. Nah kayak gitu. Nah rumah sakit harus nyesuaiin dengan
yang harus nyesuaiin sistemnya sesuai dengan yang ngasih dia profit. Yang ngasih dia profit. Kalau dia profitnya BPJS, oke, monggo dibuka jalan di Jember, bikin sistem tersebut support dengan kebutuhannya BPJS. Misal kalau BPJS, misal ada sebuah mandatori kewajiban form dan itu mandatori misalnya. Misal nama pasien, oke, mandatori kan harus diisi nama pasien. Nomor nomor KTP harus diisi mandatori. Alamat harus diisi. Jenis kelamin sama umur. Oh, biasanya kalau umur nanti biasanya jenis langsung dengan dari lahir tanggal lahir. Itu mandatori semua. Nah, masuk ke form berikutnya kayak triasenya misalnya. Pasien ini bisa bernafas berapa, saturasi oksigennya berapa, itu harus diisi. Nah, dibuat mandatori, harus diwajib. Nah, kan bisa disesuaikan nggak gitu itu bisa disesuaikan otomatis. Rumah sakit juga harus nge-push sistemnya buat ini sesuaiin aja buat wajib, biar nanti kita nggak biar nanti bisa ditagihkan gitu loh, maksudku itu. Biar biasa sih. Benar. Jadi kan otomatis kan harus ngisi kan, nggak bisa masuk ke tahap berikutnya kalau dia nggak ngisi itu. Ini sesuainya dengan profitnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira menurut Kak Ilham seberapa penting sih bagi mahasiswa administrasi rumah sakit untuk mempelajari sistem informasi rumah sakit sejak masih kuliah nih? Aku lebih prefer kalian belajar Excel aja. Oh, banyak dipakai ya di dunia kerja. Iya, Excel terus apa namanya? Kalau belajar SIMRS kan tiap rumah sakit itu beda deh, jadi nggak sama. Yang perlu sama pelajari itu nggak SIMRS-nya, proses bisnisnya dari pasien masuk sampai dia jadi laporan keuangan itu harus sama pelajari. Nah, mungkin kalau aku itu 60% ya, kalau aku nganggapnya 60% loh proses bisnis dari pasien masuk sampai dia jadi laporan keuangan. Si mahasiswa itu harus mempelajari kayak gitu. Pasien masuk misal rawat inap ya, pasien masuk di triase dia keadaannya merah misalnya, harus dicito, misal tangan pedot lah mau. Merah itu berarti artinya gimana Kak? Saya ingatku kalau biasanya perawat bilang itu mungkin ada dia itu bakalan apa jenis mungkin nyamuk tekan tenggorokan, tenggorokan bilangnya nggak ngerti tapi awas benar banget. Mungkin kalau secara logik harus tangani harus dicitokan. Cito biasanya di rumah sakit itu cito kan enggak. Cito itu apa itu? Cito itu kayak biaya arjen gitu, dalam artian mungkin misal dokter nggak jaga ya, misal dokter spesialisnya itu nggak praktek, ditelepon ini ada Cito harus operasi, harus amputasi pada dempulnya soalnya perwakis tidak karuan supaya kondisinya itu harus dia apa jenisnya harus segera dioperasi biar nggak infeksi dan pendarahan. Nah, itu di Cito biasanya naik 25% dari biaya awalnya, misal biayanya 20 juta naik 25% jadi pirong baru aku. Ya, jadi itu ini maksudnya rawat inap tiap hari dia pakai obat apa, sama lu tuh ngerti prosesnya itu dia pakai obat apa. Kalau nggak ngerti detailnya ya minimal harus tahu kulitnya aja, outernya aja, dia biar tahu prosesnya dia pakai obat apa, dia di kamar itu pakai tindakan apa aja, visi dokter umum, pelayanan keperawatan, terus membersihkan itu kan ada yang BAB gitu kan, atau enggak ganti kateter, itu harus tahu juga. Ya harus tahu sih, mesti harus tahu prosesnya gimana gitu loh, karena maksudnya biar sebenarnya juga kelewatan satu hal dalam menjalankan bisnis rumah sakit kan, administrasi rumah sakit kan gimmicknya kan menjalankan bisnis rumah sakit kan, gitu. Jadi memang nggak boleh terlewat satu hal pun dalam proses bisnis rumah sakit itu kan dari segi layanan ya, segi untuk penopang rumah sakitnya kan. Nah tapi kalau dari segi lainnya, dari gudang dan inventory, gudang dan pengadaan, human resource, keperawatan, standar rumah sakit, itu juga harus pelajari kalau saya mampu. Tapi kalau secara global ya pelajari proses bisnisnya aja. Tanya ke dosen-dosen yang dia emang kerja di rumah sakit dan ngajar gitu. Tanya aja proses bisnisnya gimana sih Pak Jack? Pak Jack, iya Pak Jack. Pak Jack, gimana sih ini proses bisnisnya kalau pasien masuk di RSML sampai pulangnya gimana? Kalau nggak gitu ya dokter Farkis.
Ya. Coba dok, gimana sih proses bisnisnya di RS Muhammadiyah Dapat itu kalau mengenai human resource-nya. Nah, tanya ini aja nggak apa-apa. Dosen itu bakalan senang kalau kalian nanyain hal-hal sing bikin mereka pusing. Nanti Curhat sih Mbak. nanti bakalan nyelutuk kayak. Ini pertanyaan S2. Enggak. Sorry Pak Cahaya. Berarti kalau dari Kak Ilham sendiri nih syaratnya itu belajar ke Excel sama proses bisnis. Nah, kalau udah belajar proses bisnis, nanti relate-nya ke flowchart. Udah diajarin ya? Udah di flowchart. Terus gimana nyusun prosedur manual, gimana kalian nyusun peraturan kewajiban. Iya, Ya, jadi kebijakan benar. Dan yang itu kan nanti kan nyusul kan. Yang pertama itu pasang dulu proses bisnis. Kalau kalian nggak tahu proses bisnisnya, terus kerja di masuk kayak TWTM. Iya, kayak aku. Aku kan dulu kan nggak ngerti apa dari aku kuliah kan mau masuk taruh ngono, kayak dikasih di kontak sing kesana. Oh, enak ya. Di kontak sing kesana, terus dikasih dimarahi ya taruh ngono. Iyain. Iya. Ya akhirnya kan soalnya kan prefer kan lebih suka berenang sambil minum Air. degan. Berenang sambil minum kan. Iya. Aku lebih sukanya gitu, makanya aku nggak terlalu prefer ke teoretikalnya. Mungkin kalau teman-teman kalian yang nggak bisa rumah sakit ya, mumpung masih kuliah, mumpungnya selalu pelajarin teorinya, besok kalau magang baru pelajarin proses bisnisnya yang sesuai dengan rumah sakit. Nanti di compare aja rumah sakit ini sama rumah sakit ini kok bedanya nanti GP apa, pasiennya waktu tunggu berapa tahun, berapa jam, berapa menit, kalau tunggu di poli berapa menit, kalau tunggu di obat berapa menit, kalau sebenarnya kalau masih peracikan di IGD yang notabene standarisasinya itu harus 5 menit, masuk pasien di triase, dilunggu dulu, diobservasi 2 jam misalnya, itu harus masuk kamar langsung, pokoknya cepet lah mau masuk kamar atau di operasi gue harus cepet tentukannya. Sebelum diakhiri bisa kasih wejangan lagi nggak Kak buat teman-teman pendengar? Jangan. Motivasi atau apa gitu? Motivasi ya. Kalau dari aku motivasinya mumpung masih kuliah dan mungkin ada yang dibiayain orang tuanya atau bayar sendiri, tolong dimaksimalkan kuliah yang benar. Nanti bakalan nyesel kalau kamu udah kuliah, udah lulus tapi nggak dapat apa-apa, udah lulus tapi ilmunya yang kamu dapat itu nggak deep banget gitu loh, deep banget. Kalau ya enggak lah ya off cam. Apa lanjut aja. Nah, kalau aku kan administrasi rumah sakit kan emang dia kan cuma basic-basicnya. Kalau menurutku ya dia kan cuma basic-basicnya, basic pemasaran, basic rekam medis. Basic tapi menyeluruh ya Kak ya. Basic tapi all rounder kan. Akhirnya teman-temanku itu sempat melesetkan. Apa ya? ARS ini. Oh, ARS asis rabutan nih. Anak lagi. Sembarang kali itu dilakoni. Jadi misal takoi rekam medis ngerti, takoi procurement ngerti, ditakoi promosi kesehatan ngerti, takoi pemasaran ngerti, takoi gudang ngerti, finansial ngerti. Bukannya semester 4 udah diajarin apa sebenarnya? Kayak finance udah. Jurnal tapi belum mulai semester 4 nih Kak, masih masuk. Oh, belum. Ya, Terus jadi belum diajarin. Terus apa jenisnya cost analis ngerti. Cost analis itu kayak menentukan bahan habis pakai, terus biaya yang dikeluarkan selama dia ngerawat pasien. Itu kalau ditanya ya ngerti. Tapi kalau dalam ya enggak. Kalau bagiku ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman lainnya mungkin kayak Mbak Safitri, Mbak Rafida yang S2 di sini tuh dia harusnya ngerti sih. Harusnya dia lebih paham daripada aku. Soalnya kan memang pintar kan. Kalau kan nggak secukupnya kan. Nah, juga dipahami. Even kalian pahamin kulitnya aja, sebisa mungkin pahamin dalamannya juga. Misal matkul kalian rekam medis ya, cari tahu apa aja sih rekam medis dan kebijakannya kan. Setauku 2024 kan memang harus pakai electronic medical record kan. Iya. Itu kan, iya kan? Iya. Pak Cek kan? Iya Pak Cek. Harus itu sistem perencanaan sih. Oh, sistem perencanaan. Terus
harus standar cars kayak Pak Jedian harus ya itu kalau bisa, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa bisa. Sekeras-kerasnya batu kalau kena air pasti bolong. Jadi nggak masalah even status ya. Jadi nggak masalah harus cepat atau lambat, tapi yang penting berproses. Terus belajar. Benar. Oke, terima kasih banyak Kak Ilham untuk waktu dan sharing-sharingnya hari ini. Motivasinya juga berguna banget ya teman-teman. Dari obrolan kita tadi nih, bisa kita pahami bahwa sistem informasi digital itu bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang sistemnya, tentang human resource-nya, dan kita bisa banyak belajar ya tentang dalamnya rumah sakit itu seperti apa sih, ya kan? Jadi semoga podcast ini bisa menambah wawasan kalian ya teman-teman. Saya Sofia Triardila bersama Kak Ilham Kuswidianto izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.